jamaah ahli subuh yang sama-sama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukur. Selalu ungkapan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga hari ini, subuh hari ini, Allah masih tetap memberikan kesempatan untuk kita bisa melaksanakan segala titah perintahnya. Untuk hari ini adalah berupa sholat berjamaah subuh. Para jemaah sekalian, pada kesempatan subuh hari ini, saya akan mengungkapkan satu hal yang Allah sangat concern sekali karena rasa kasih sayangnya, merasa ingin bahwa hamba-hambanya itu betul-betul dekat dengan Dia. Ungkapan itu tertuang dalam surat An-Nisa, itu ayat ke-43. Saya coba dulu cari. An-Nisa. Tertuang dalam surat An-Nisa ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Maaf, bentar, cari dulu. Lari ya. Sebentar, maaf. Jadi pindah-pindahan. Nisa. Mudah-mudahan saya tidak salah ini. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrubus sholawat wa antum sukaro hatta ta'lamu ma taquluna. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dekati sholat dalam keadaan mabuk, sehingga kamu paham, atau hatta sehingga kamu sadar dengan apa yang kamu katakan. Jadi Allah mengatakan kepada kita, janganlah kamu dekati sholat dalam keadaan mabuk sehingga kamu sadar dengan apa yang kamu katakan. Di situ dikatakan Allah menekankan kata sadar, ya, bukan sehingga kamu tahu apa yang kamu ucapkan, bukan hanya sekedar tahu, tapi
sadar betul dengan apa yang engkau katakan. Dan perintah ini seolah-olah adalah khusus untuk pada waktu melakukan sholat saja. Tidak untuk hal-hal yang lain. Kenapa? Karena kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat dalam waktu 5 waktu, 1 hari, 1 malam. Sehingga betul-betul Allah sangat sayang pada kita dan mengharapkan sekali bahwa apa yang kita lakukan, walaupun itu hanya perintah dari Allah, itu betul-betul memberikan satu makna atau satu kekuatan untuk kita. Kenapa Pak? Karena sadar artinya adalah kita mengerti, menghayati, memahami, dan tahu betul. Sadar dalam kita itu. Coba kita lihat dalam kita melakukan sholat pada saat pertama sekali bahwa setelah takbiratul ihram, ya, kita katakan, kita ucapkan. Salah satunya adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalaulah kita melakukan salat itu sebagai satu kegiatan rutin, dan karena kegiatan rutin itu kita hanya melakukan semacam SOP, ya, standar operation prosedur, kita baca ini, kita baca ini, kita ruku, kita sujud. Kita baca selintas seperti kita membaca bacaan biasa saja. Tetapi dengan tekanan sadar yang Allah perintahkan kepada kita, itu kita mengerti betul. Apa yang kita ungkapkan itu adalah satu statement. Kalau boleh dikatakan sumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kenapa? Karena dalam sholat itu seperti Rasulullah ungkapkan, bersalatlah engkau seperti atau seolah-olah engkau melihat Allah di hadapan. Andai kata kamu tidak bisa menghayati bahwa Allah ada di hadapan, yakininlah dalam diri kamu bahwa Allah melihat apa yang kau lakukan. Jadi kita berkumpul sekarang di masjid ini, waktu kita melakukan salat itu, yang di hadapan kita adalah dinding. Jadi kita jangan menganggap adalah kita sedang berhadapan dengan satu dinding yang kosong. Tidak. Allah melihat apa yang kita lakukan. Oleh karena itu Allah mengharapkan sekali bahwa sadar. Harus sadar betul apa yang kita ungkapkan itu adalah satu ungkapan dari diri kita, bukan merupakan satu bagian prosedur untuk sahnya salat itu. Demikian juga dalam kita membaca surat Al-Fatihah, kita harus hayati betul bahwa dalam membaca surat Al-Fatihah itu pada saat kita membacakan Alhamdulillahirabbil alamin, sebetulnya Allah menjawab apa yang kita ungkapkan itu. Allah mengatakan di hadapan malaikatnya, lihatlah hambaku sedang memuji atas kebesaranku. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Lihatlah hambaku sedang menyanjungku.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Lihat, hambaku sedang mengagungku, membesarkan. Jadi pada saat kita membacakan surat Al-Fatihah itu, kita tuh sebetulnya sedang berdialog dengan Allah. Menjawab semua ungkapan-ungkapan yang kita katakan. Yang lebih kalau bisa disadari dan mendalam, yaitu pada saat kita melakukan tahiyatul antara dua sujud. Di situ kita mengucapkan Rabbik firli warhamni warjulni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwan. Kita ungkapkan semua keinginan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lengkap sudah. Tanpa doa-doa yang lain, dengan apa yang kita ungkapkan sewaktu kita melakukan duduk di antara dua sujud itu. Mohon pengampunan. Rabbik firli warhamni, kita mohon Allah menyayangi kita. Bahkan warzuqni, kalau dia mengerti betul, kita tidak hanya mengatakan hanya sekali saja warzuqni wahdini wa'afini wa'afwan. Tidak, mungkin berulang-ulang. Karena apa? Itu adalah ungkapan kita dan kita sadar betul apa yang kita ungkapkan itu, dan Allah mendengar apa yang kita ungkapkan. Itulah para berjamaah sekalian, seolah-olah perintah Allah berikan kepada kita, sebagaimana kita perintah-perintah Allah yang lainnya. Sadarlah, sampai janganlah engkau mendekati sholat hingga engkau sadar dengan apa yang engkau katakan. Ya, kita harus sadar betul dengan apa yang kita ungkapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang betul-betul menyadari betul, menghayati betul, mengerti dengan tugas yang Allah berikan kepada kita berupa sholat itu, sehingga Allah sangat ridho dan menerima sholat yang kita lakukan itu. Demikianlah para jemaah sekalian yang bisa ungkapkan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.